Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat sebuah kisah menarik tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menagih hutang kepada Abu Jahal, tokoh utama penentang Rasulullah itu. Seperti apa jalan ceritanya? Silahkan simak video ini hingga tuntas. Namun sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, juga subscribe channel ini. Terima kasih. Pada suatu hari, ada seorang bernama Ar-Rasyah datang menjual unta ke Mekah dan Abu Jahal membeli beberapa unta darinya. Tetapi setelah mengambil untanya, Abu Jahal mulai ingkar untuk membayar harga unta itu. Saat ditagih hutangnya, ia membuat berbagai macam alasan-alasan. Merasa seorang diri di Mekah sebagai seorang musafir, tidak ada teman, sahabat, dan penolong, penjual unta itu menjadi sangat sedih dan sampai beberapa hari dia terus mengejar-ngejar Abu Jahal. Dia seperti pengemis terus mengikuti Abu Jahal dan mendesaknya. Tetapi bukannya membayar hutangnya, Abu Jahal malah mengemukakan alasan-alasan yang tidak jelas. Akhirnya, pada suatu hari, penjual unta yang malang itu menemui para pemuka Quraisy yang sedang duduk-duduk. Kemudian dia berseru kepada mereka, "Wahai para pemuka Quraisy yang mulia, di antara kalian ada seorang yang bernama Abul Hakam. Dia menahan bayaran unta saya. Tolonglah saya untuk mengambil bayaran unta saya itu." Bukannya simpati dan memberi pertolongan, mereka malah menggunakan kemalangan orang itu untuk mencelakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang dari mereka seolah-olah simpati mengatakan, "Ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, dia yang bisa meminta mengembalikan bayaran unta engkau itu." Tujuan sebenarnya orang-orang Quraisy itu ingin mencelakakan Rasulullah. Jika Rasulullah menolak permohonan tukang unta itu, maka Rasulullah akan menjadi bahan ejekan karena tidak mampu menolong orang itu. Tetapi jika beliau bersedia menolongnya, maka beliau akan berhadapan dengan Abu Jahal. Maka mana mungkin Abu Jahal akan memenuhi permintaannya. Orang-orang kafir Quraisy tidak henti-hentinya menganiaya Rasulullah. Ada saja ide-ide kejahatan mereka. Kali ini mereka membayangkan kesulitan besar yang akan dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengetahui apa yang terjadi, mereka mengutus seseorang agar mengikuti penjual unta itu. Rasa si tukang unta itu tidak memahami situasi yang dihadapinya. Ia benar-benar datang ke hadapan Rasulullah dan mengemukakan maksud kedatangannya, bahwa ia memohon pertolongan kepada Rasulullah agar beliau membantunya menagih hutang kepada Abu Jahal. Ia mengatakan kepada Rasulullah, "Abul Hakam menahan uang saya dan saya diberitahukan bahwa tuanlah yang dapat menyuruhnya agar mengembalikan uang saya." Ia mendesak dan memohon kepada Rasulullah, katanya, "Suruhlah ia mengembalikan uang saya." Mendengar permintaan tolong orang itu dengan tanpa bertanya macam-macam, Rasulullah pun berdiri dengan segera dan berkata, "Mari kita berangkat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu juga datang ke rumah Abu Jahal. Tanpa ragu dan takut, beliau mengetuk pintu dan menyuruhnya keluar. Abu Jahal pun membuka pintu dan keluar. Maka begitu dia melihat wajah Rasulullah, Abu Jahal serta-merta menjadi ketakutan. Rasulullah dengan penuh wibawa dan ketenangan mengatakan kepada Abu Jahal, katanya, "Engkau seyogianya harus memberikan kepada orang ini uangnya. Kini berikanlah uangnya." Mendengar permintaan Rasulullah itu, Abu Jahal langsung menyanggupi. Dia menjawab, "Tunggulah Muhammad, saya akan datang membawa uangnya." Dia pun segera masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang, dan pada saat itu juga ia serahkan uang itu kepada Ar-Rasyah, si penjual unta itu. Dan si penjual unta itu setelah mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah, dia pun segera pergi. Kemudian dia mendatangi para pemuka Quraisy yang memberi saran agar meminta tolong kepada Rasulullah. Ia mengucapkan terima kasih kepada mereka, katanya, "Kalian telah memberitahukan kepada saya orang yang tepat, yang karenanya saya mendapatkan uang saya." Mengetahui kenyataan itu, semua pemuka Quraisy yang duduk di sana menjadi sangat terkejut keheranan. Bagaimana bisa Abu Jahal tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenyataan itu tidak seperti apa yang mereka rencanakan dan harapkan. Rasulullah ternyata berhasil menolong Ar-Rasyah. Maka saat orang yang dikirim agar mengikuti Ar-Rasyah itu datang, mereka langsung menanyakan kepadanya, apa yang telah terjadi.
Maka orang suruhan itu pun menceritakan semua yang dilihatnya. Bagaimana ketakutannya Abu Jahal saat melihat Rasulullah dan dia begitu saja menuruti perintah beliau. Mendengar laporan orang itu, semua orang menjadi terheran-heran bagaimana bisa Abu Jahal yang sangat membenci Rasulullah itu begitu saja menuruti perintahnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak lama kemudian, Abu Jahal pun datang di tengah-tengah mereka. Begitu melihatnya, kawan-kawannya pun memberondongnya dengan bermacam-macam pertanyaan kepadanya. Apa yang telah engkau lakukan? Kenapa engkau begitu cepat masuk ke dalam rumah lalu segera memberikan uang pembayarannya? Kenapa engkau sedemikian rupa takutnya kepada Muhammad? Abu Jahal pun menjawab, katanya, "Demi Allah, ketika aku melihat Muhammad ada di depan pintu, maka nampak seolah-olah ada unta gila yang penuh amarah berdiri bersamanya. Dan aku menyangka bahwa jika aku sedikit saja membuat-buat alasan, maka unta itu akan menerkamku." Ternyata penampakan itulah yang membuat Abu Jahal ketakutan, sehingga dia segera menuruti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penampakan yang dilihat oleh Abu Jahal bukan karena Rasulullah menggunakan jimat-jimat atau jampi-jampi tertentu. Namun yang terjadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keimanan dan ketakwaan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sepenuhnya yakin terhadap pertolongan Allah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan dan perlindungannya kepada Rasulnya itu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa gaib atau mukjizat yang didapatkan oleh Rasulullah sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka rencana jahat dari para pemuka Mekah yang ingin menghinakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi gagal. Terima kasih telah menyimak video ini hingga tuntas. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, share, komen, juga subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.